Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai elektromagnetik, ya, tetapi pada video kali ini kita akan membahas mengenai dasar motor listrik. Baik, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukum Faraday, kemudian kita juga sudah membahas mengenai hukum Lenz. Ya. Kemudian kita sudah membahas juga mengenai hukum tangan kanan Fleming. Dan pada video sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai electromotive force yang terinduksi pada suatu penghantar. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai dasar motor listrik. Ya, baik, kita mulai saja pembahasannya. Nah, baik, jika suatu penghantar dialiri arus listrik dan penghantar tersebut terletak pada suatu medan magnet, ya, maka di sekitar penghantar tersebut akan timbul medan magnet, ya. Kemudian medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen ini dia akan membelok seperti yang disajikan di sini, ya. Nah, jadi jika suatu arus mengalir pada suatu penghantar dan penghantar tersebut terletak dalam suatu medan magnet, maka pola medan magnet yang ada pada magnet permanen akan terpengaruh. Nah, jadi pada bagian atas penghantar yang dialiri arus, maka medan magnet akan membengkok ke atas, membelok ke atas, seperti ini. Nah, hal ini terjadi karena di sekitar penghantar itu juga ada medan magnet yang mengelilingi penghantar tersebut. Sehingga medan magnet dari kutub utara dan kutub selatan dia akan membelok mengikuti medan magnet yang dihasilkan pada penghantar yang dialiri arus tersebut. Nah, sehingga medan magnet dari kutub utara ke kutub selatan ini akan membelok seperti gambar ini. Nah, karena medan magnet ini bersifat elastis, maka medan magnet yang membelok ini akan berusaha kembali ke posisi semula, yaitu posisi lurus seperti ini. Nah, karena medan magnet ini bersifat elastis dan berusaha untuk kembali ke posisi lurus, maka efeknya adalah penghantar yang dialiri arus itu mendapat gaya dorong agar bergerak ke bawah. Nah, jadi medan magnet yang membelok ini menyebabkan adanya gaya yang bekerja pada penghantar. Nah, gaya yang bekerja pada penghantar ini arahnya ke bawah. Nah, ini ya. Jadi ini penjelasannya, ya, bahwa jika suatu penghantar yang dialiri arus berada di dalam suatu medan magnet, maka penghantar tersebut akan mendapatkan gaya dorong, ya, ke arah bawah. Nah, jadi penghantar ini terdorong ke bawah karena arah arusnya meninggalkan kita. Jika arah arus pada penghantar mendekati kita, maka gaya F-nya akan ke atas. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, baik. Jadi arah gaya ini, ya, ke bawah. Jadi tadi seperti tadi, arah gaya yang dihasilkan F ke bawah ini secara sederhana dapat dijelaskan menggunakan hukum tangan kiri Fleming.
Nah, ini ya. Jadi gaya yang bekerja pada penghantar ini akan mudah dijelaskan menggunakan hukum tangan kiri Fleming. Secara prinsip hukum tangan kiri Fleming itu sama dengan hukum tangan kanan, ya. Perbedaannya hanya pada penggunaan jari-jari pada tangan kiri, ya. Jadi kalau hukum tangan kanan berarti kita memperagakan arah arus, arah gaya, ya. Kemudian arah flux magnet itu menggunakan tangan kanan, sedangkan pada hukum tangan kiri kita menggunakan tangan kiri. Nah, ya. Baik, nanti kita jelaskan lebih lanjut, ya. Jadi sekarang kita coba membahas mengenai hukum tangan kiri Fleming, ya. Nah, hukum tangan kiri Fleming ini posisinya sama seperti hukum tangan kanan, ya. Sekarang yang kita gunakan tangan kiri. Nah, jempol ini mewakili arah gaya. Kemudian telunjuk ini mewakili arah flux magnet dan jari tengah mewakili arah arus mengalir. Nah, jadi kita lihat ilustrasi di sini, ya. Kalau ini arah arus menjauhi kita, ya. Kemudian flux magnet dari kutub utara ke kutub selatan, ya. Gaya yang bekerja pada penghantar ini arahnya ke bawah. Nah, jadi penjelasan ini dapat kita lihat, ya, melalui hukum tangan kiri Fleming, ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, ya. Jadi pada video sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai kubus yang menjelaskan tentang arah jari tengah, jari telunjuk, dan jari jempol. Tetapi pada video sebelumnya kita membahas mengenai dasar generator. Jadi ada perbedaan arah, ya. Sekarang kita lihat di sini tadi ini jempol arah ke atas, kemudian jari telunjuk, ya, arahnya menjauhi kita, kemudian jari tengah arahnya ke kanan. Nah, kemudian penjelasannya adalah jari telunjuk itu menggambarkan arah flux magnet. Kemudian jari jempol menggambarkan arah gerakan yang ditimbulkan. Seperti ini pada penghantar, ya. Jadi jempol menggambarkan arah gerakan yang ditimbulkan. Kemudian jari tengah menggambarkan arah aliran arus. Nah, sekarang kita perhatikan animasi yang ini, ya. Jadi saat penghantar tidak dialiri arus, tidak ada medan magnet. Saat dialiri arus di sekitar penghantar timbul medan magnet, ya. Medan magnet ini menyebabkan medan magnet membelok sehingga terjadi gaya F pada penghantar dan bergerak ke bawah. Nah, ini dapat dijelaskan dengan hukum tangan kiri dari Fleming, ya. Nah, sekarang posisi tangan kiri kita, ya, kita putar, ya. Jempol diputar sehingga posisinya ke bawah. Jadi seperti ini, ya. Jempol posisinya ke bawah, ya. Mengikuti gambar ini, ya. Nah, jari telunjuk menggambarkan arah flux magnet. Jadi flux magnet ini dari kiri ke kanan, ya, dari kutub utara ke kutub selatan, ya, sesuai dengan arah jari telunjuk. Kemudian arah arus di sini ada tanda silang menggambarkan arah arus menjauhi kita. Digambarkan oleh jari tengah, ya, arah arus menjauhi kita. Sehingga gerakan yang ditimbulkan oleh penghantar yang dialiri arus ini ke bawah, ya, sesuai dengan hukum tangan kiri Fleming. Nah, jadi sekarang kita hanya memutar posisi tangan kita ke arah mana sesuai dengan flux magnet, ya, arah flux magnet. Maka akan dengan mudah kita menentukan
arah gerakan penghantar itu ke bawah atau ke atas, ya. Kemudian dilihat juga dari arah arus mengalir. Nah, jadi ini penjelasan dari hukum tangan kiri Fleming yang memandu kita menganalisis, ya, kemana arah gerakan penghantar terjadi, ya, jika kita mengetahui arah fluks magnet dan arah arus mengalir. Nah, ini, ya. Nah, kemudian untuk animasi yang ini, ya, arah arus mendekati kita, ya. Kalau animasi yang sebelah kanan atas, arah arus menjauhi kita, ya. Sedangkan yang sebelah tengah di sini, animasi yang tengah, arah arus mendekati kita, ya, sehingga di sekitar penghantar ini timbul medan magnet, arahnya berlawanan jarum jam. Medan magnet pada magnet permanen akan membelok. Nah, hal ini menyebabkan penghantar akan terdorong ke atas, ya, mendapat gaya dorong ke atas. Dan ini dapat dijelaskan dengan hukum tangan kiri Fleming juga, ya. Dengan posisi tangan kita putar kembali seperti ini. Nah, ini jari tengah menggambarkan arah arus mendekati kita. Jari telunjuk menggambarkan arah fluks magnet dari kiri ke kanan atau dari kutub utara ke kutub selatan. Dan jari jempol menggambarkan gaya yang terjadi pada penghantar. Nah, ini ya. Jadi dengan melihat arah fluks magnet kemana, dengan melihat arah arus kemana, ya, maka kita dapat dengan mudah menentukan arah gaya atau gerakan penghantar, ya, kemana. Nah, ini ya, jadi dilihat dari posisi arah fluks magnet dan arah arus mengalir, di sini menjauhi dan di sini arah arus mengalir mendekati kita, ya, maka kita bisa melihat bahwa pada animasi yang ini, ya, arah gerakan penghantar mengarah ke bawah sesuai dengan hukum tangan kiri Fleming. Sedangkan pada animasi yang ini arah gerakan penghantar ke atas, ya, sesuai dengan posisi tangan kiri yang kita posisikan seperti ini, ya, sesuai dengan animasi. Arah arus mendekati kita, arah flux dari kiri ke kanan, dan gaya elektromagnetik ke atas. Nah, jadi ini adalah penjelasan dari hukum tangan kiri Fleming untuk mengetahui kemana arah gerakan penghantar yang mengalirkan arus dan berada di dalam suatu medan magnet. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jika penghantar itu ada dua. Ini, ya, satu arus mengalir menjauhi kita, satu arus mengalir mendekati kita, ya. Maka ini bisa kita analisis juga dengan hukum tangan kiri Fleming, bahwa arus yang mendekati kita mendapatkan gaya ke atas dan yang menjauhi kita mendapatkan gaya ke bawah. Nah, jadi ini gambarannya, ya. Nah, ini digunakan sebagai prinsip dasar motor listrik. Setelah kita bahas mengenai arah gerakan penghantar yang dialiri arus, ya, bahwa penghantar itu bisa bergerak ke bawah dan ke atas sesuai dengan arah aliran arus. Nah, gaya yang ditimbulkan baik ke atas maupun ke bawah ini berapa besarnya? Gaya yang bekerja pada penghantar itu berbanding lurus dengan densitas fluks magnet. Berbanding lurus juga dengan besarnya arus yang mengalir pada penghantar dan berbanding lurus dengan panjang konduktor yang terletak pada medan magnet.
Nah ini ya. Jadi gaya yang bekerja pada penghantar berbanding lurus dengan fluks magnet, besarnya arus yang mengalir pada penghantar, dan panjang konduktor yang terletak pada medan magnet. Kemudian besarnya gaya yang timbul adalah F sama dengan BIL. Pada video sebelumnya sudah kita bahas ya mengenai persamaan ini. Ya, jadi gaya yang bekerja itu F sama dengan BIL Newton. Ya, silakan bisa disimak kembali video sebelumnya ya mengenai dasar elektromagnetik ya. Nah, L ini adalah panjang efektif penghantar yang berada atau yang terpengaruh langsung oleh medan magnet. Nah, penentuan panjang efektif L pada penghantar itu sama dengan pada prinsip generator pada video sebelumnya yang sudah kita bahas ya. Jadi kelebihan panjang konduktor yang berada di luar medan magnet itu tidak akan mempengaruhi besarnya gaya F yang terjadi. Nah, jadi gaya F yang ditimbulkan ya akibat adanya gaya dorong dari medan magnet ini sebesar F sama dengan BIL Newton. Nah, kemudian persamaan ini berlaku hanya untuk penghantar yang 90 derajat ya atau tegak lurus terhadap fluks. Nah, jadi ini fluksnya mendatar. Gerakannya 90 derajat ya atau tegak lurus terhadap fluks ya. Nah, jadi jika gerakan itu ya kurang dari 90 derajat, maka persamaan ini tidak berlaku. Ya. Nah, jadi jika kurang dari 90 derajat, maka gaya F yang ditimbulkan akan turun. Dan berlaku persamaan F sama dengan BIL sin theta Newton. Nah ini ya. Jadi besarnya gaya yang terjadi jika konduktor bergerak dengan sudut kurang dari 90 derajat, maka persamaannya F sama dengan BIL sin theta Newton. Kita coba melihat ilustrasi ya dengan contoh perhitungan ya agar persamaan yang kita bahas di sini lebih mudah dipahami ya. Kita lihat contohnya ya. Sebuah konduktor dengan panjang efektif 22 cm terletak tegak lurus terhadap fluks magnet dengan densitas 0,35 Tesla. Tentukan gaya yang bekerja pada penghantar tersebut jika arus yang mengalir pada penghantar sebesar 3 ampere. Nah, baik, dari contoh ini kita memiliki data panjang efektif penghantar yang berada di dalam medan magnet adalah 0,22 meter. Ya. Kemudian flux magnet 0,35 Tesla. Arus yang mengalir pada penghantar sebesar 3 ampere dan sudut penghantar terhadap flux magnet adalah 90 derajat. Nah, dari persamaan tadi kita memiliki F sama dengan BIL sin theta Newton. Nah, sekarang kita memasukkan besarannya B 0,35 Tesla dikalikan arus yang mengalir sebesar 3 ampere dikalikan panjang efektif konduktor 0,22 meter dan sin 90 derajat ya 1 ya.
Sehingga kita memperoleh gaya yang bekerja pada penghantar tersebut sebesar 0,231 Newton. Ini ya. Kemudian contoh berikutnya ya. Sepasang kutub magnet berukuran 5 kali 3 cm. Jadi 5 ini panjangnya penampang kutub ya, panjangnya 5 dan tingginya 3 cm. Menghasilkan fluks 2,5 mW. Sebuah penghantar ditempatkan pada medan magnet tersebut secara paralel dengan ukuran panjang kutub tersebut. Pada saat arus dialirkan ke penghantar tersebut, gaya sebesar 1,25 Newton terjadi pada penghantar tersebut. Tentukan besarnya arus yang mengalir. Jika penghantar ditempatkan 45 derajat terhadap fluks, berapakah gaya yang bekerja? Nah, dari data-data pada contoh ini kita memiliki data phi sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3 Weber ya. Jadi fluks magnetnya 2,5 kali 10 pangkat min 3 Weber. Panjang efektif penghantar 0,05 meter. Ya. Kemudian lebarnya ya atau tinggi penampang kutub adalah 0,03 meter. Jadi L ini tadi ya, selain bisa kita sebut bahwa ini adalah panjang efektif penghantar yang dipengaruhi medan magnet, L ini juga adalah panjang kutub pada penampang magnet dan D ini adalah tinggi penampang kutub ya. Kemudian gaya yang bekerja sebesar 1,25 Newton ya. Kemudian luas penampangnya kita peroleh dengan mengalihkan 5 kali 3 cm ya. Jadi luas penampangnya adalah kita jadikan meter 0,05 kali 0,03 meter ya, sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 3 meter persegi. Jadi penampangnya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Nah, kemudian besarnya densitas fluks ya, dari persamaan sebelumnya kita juga mempunyai persamaan B sama dengan phi per A Tesla. Ya, kita masukkan harganya 2,5 kali 10 pangkat min 3 Weber dibagi dengan luas penampang 1,5 kali 10 pangkat min 3. Sehingga kita dapatkan densitas fluksnya 1,667 Tesla. Nah, ini untuk sudut 90 derajat ya, theta sama dengan 1. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan gaya yang bekerja pada penghantar tersebut adalah BIL sin theta. Ya. Sehingga kalau kita mencari arusnya, maka persamaannya menjadi I sama dengan F per BL ampere. Sehingga arus yang mengalir ya pada penghantar tersebut sebesar 1,25 besarnya F dibagi dengan 1,667 Tesla ya, dikalikan dengan panjang penampang kutub 0,05 meter. Sehingga kita dapatkan arus yang mengalir pada penghantar tersebut sebesar 15 ampere. Nah, sekarang berapa gaya yang bekerja jika penampang tersebut ditempatkan 45 derajat terhadap fluks ya? Kita lihat ya. Kita memiliki data F sama dengan BIL sin theta Newton, di mana dari contoh ini
ya kita dapatkan bahwa theta sama dengan 45 derajat. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapatkan F sama dengan 1,667 dikali 15 kali 0,05 kali 0,707. Jadi besarnya gaya yang bekerja adalah 0,884 Newton. Nah, jadi ini contoh yang kedua. Baik, kita lanjutkan ke latihan. Jadi silahkan nanti ini dikerjakan ya sebagai latihan. Arus mengalir sebesar 2,5 ampere pada sebuah konduktor yang posisinya tegak lurus terhadap flux dengan densitas flux 0,30 Tesla. Jika panjang konduktor efektif adalah 20 cm, berapakah gaya yang bekerja pada penghantar tersebut? Silahkan dikerjakan. Kemudian berikutnya, ya, tentukan besarnya arus yang mengalir pada sebuah penghantar jika penghantar tersebut menghasilkan gaya sebesar 1,30 Newton, berada pada flux magnet 2,3 mW dengan ukuran panjang kutub 6 cm dan tinggi 4 cm. Tentukan juga gaya yang bekerja pada penghantar jika penghantar posisinya 60 derajat terhadap flux. Silakan dikerjakan. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai prinsip motor. Ya, nah, kita perhatikan gambar di sini. Ya, jadi jika penghantar berbentuk loop segi 4 ya, atau persegi panjang berada di antara dua kutub magnet, utara dan selatan. Kemudian jika arus kita alirkan ke loop tersebut, ke penghantar tersebut, ya, maka arus yang mengalir pada loop akan membentuk medan magnet. Ya, kita perhatikan animasi di sini, arus masuk, kemudian arus keluar. Maka di sekitar penghantar ini akan timbul medan magnet. Ya. Nah, ini adalah sebagai dasar dari motor DC atau motor listrik, ya. Nah, penghantar ini dihubungkan dengan suatu cincin belah yang kita sebut dengan komutator. Ya, kemudian ada sikat. Ya, kemudian pada sisi yang lain juga ada komutator dan ada sikat. Ya, jika arus mengalir ke kumparan ini maka akan terbentuk medan magnet. Kita lihat pandangan depannya, maka penghantar tersebut akan mendapat gaya dorong. Nah, efek dari berbeloknya medan magnet ya menyebabkan penghantar tersebut mendapatkan gaya dorong ya dan bergerak berputar. Nah, jadi ini adalah dasar dari motor listrik ya, khususnya motor DC. Nah, jadi efek dari arus mengalir ya, ini mendekati kita, kemudian ini arus mengalir menjauhi kita ya, maka di sekitar penghantar yang dialiri arus tersebut medan magnet akan berbelok. Ini ya. Jadi pada sisi penghantar sebelah kiri arus mendekati kita, medan magnet akan berbelok ke bawah. Ya. Sedangkan di sekitar penghantar di mana arus mengalir menjauhi kita, maka medan magnet akan berbelok ke sisi bagian atas. Nah, karena medan magnet ini bersifat elastis, maka dia berusaha untuk kembali ke posisi lurus.
Nah, oleh karena itu usaha untuk kembali ke posisi lurus ini menyebabkan penghantar ini akan terdorong. Yang sebelah kiri terdorong ke atas, yang sebelah kanan terdorong ke bawah, seperti hukum tangan kiri Fleming yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, jadi efek dari dua penghantar berbentuk loop seperti ini, ya, tertutup membentuk persegi panjang, maka gaya yang ditimbulkan satu ke atas, satu ke bawah menyebabkan efek putar pada penghantar ini, ya. Nah, ini, ya. Jadi hal ini menjadi prinsip dasar dari motor listrik, ya. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat animasi di sini, ya, maka penghantar yang dialiri arus ini akan dapat berputar. Mengapa dapat berputar? Nah, ini tadi sudah dijelaskan di sini, ya. Ini juga sudah dijelaskan di sini, sehingga secara terus-menerus selama arus mengalir pada penghantar berbentuk loop ini, ya, maka loop ini akan terus berputar. Nah, untuk animasi yang di sini, ya, magnet yang digambarkan di sini adalah elektromagnet. Jadi magnet berasal dari aliran arus, ya, yang mengalir pada kumparan yang dililitkan pada inti besi seperti ini, ya. Jadi ini elektromagnet, ya. Kalau gambar di sini, ya, animasi di sini ini menggambarkan magnet permanen. Nah, ini. Jadi efek dari pembahasan yang tadi dijelaskan di sini, kemudian di sini akan menyebabkan loop terus berputar, ya, penghantar terus berputar selama arus masih mengalir. Dan di sini ada sikat dan komutator, ya. Jadi sikat dan komutator ini nanti fungsinya untuk mengubah posisi arah arus, ya, sehingga pada penghantar yang berada di sebelah kanan arah arusnya selalu menjauhi kita, dan penghantar yang berada di sebelah kiri arah arusnya selalu mendekati kita, sehingga gaya yang bekerja pada sebelah kiri selalu ke atas dan gaya yang bekerja pada penghantar sebelah kanan selalu ke bawah. Jadi efek dari adanya medan magnet seperti ini, maka loop atau penghantar ini akan berputar. Nah, jadi ini adalah prinsip dari motor listrik. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya. Jadi dari yang tadi sudah kita bahas, bahwa jika suatu penghantar dialiri arus, ya, berada di dalam medan magnet, maka di sekitar penghantar ini akan timbul medan magnet, ya. Nah, medan magnet yang ada di sekitar penghantar ini akan mempengaruhi medan magnet pada magnet permanen, ya, sehingga pada penghantar ini akan timbul gaya F, ya. Pada penghantar yang ini akan timbul gaya F ke kiri, pada penghantar yang di bawah akan timbul gaya F ke kanan, ya. Nah, jadi efek dari gaya-gaya ini menyebabkan loop dapat berputar, ya, jika di sini kita pasang sikat dan komutator. Nah, jadi ini akan terus berputar. Nah, sekarang, ya, membeloknya medan magnet, ya, pada magnet permanen ini, ya, menghasilkan gaya pada dua sisi loop, ya. Kalau di sini sisi yang atas arahnya ke kiri, sisi loop yang bawah arahnya ke kanan. Nah, gaya yang dihasilkan ini berlawanan, ya. Mengapa berlawanan? Karena kalau lihat di sini, ya, ini arus mendekati kita, sedangkan yang bawah arus menjauhi kita.
sehingga gaya yang dihasilkan akan berlawanan. Nah, sekarang kita lihat di gambar ini ya. Jadi ada gaya F. Kemudian penghantar, misalkan kita lihat yang atas ya. Nah, posisi penghantar yang atas ke sumbu putar ini terdapat jarak sebesar R. Ya, ini R adalah jarak antara sumbu penghantar terhadap sumbu putar di sini. Ya, jadi ada jarak sebesar R. Ya, ada gaya sebesar F. Ya, jadi kalau ada gaya F, ada jarak ya jari-jari sebesar R, maka akan terjadi momen putar. Jadi di sini sumbu putar, di sini ada gaya F ya seperti ini. Di sini ada sumbu putar dengan jarak R, maka akan terjadi momen putar. Ya, satu bergerak ke kiri, satu bergerak ke kanan. Di sini ada porosnya sehingga penghantar ini akan berputar. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya momen putar ya yang bekerja pada loop dengan arah berlawanan, satu ke kiri, satu ke kanan ya. Nah, jarak sumbu putar ini ya, kalau kita memiliki besaran R, maka besarnya momen putar yang terjadi ini adalah T sama dengan Fr Newton meter ya. Nah, momen putar sering kita juga sebut dengan istilah torsi ya. Jadi besarnya momen putar atau torsi yang terjadi pada sistem loop ini sebesar T sama dengan F dikalikan R dengan satuan Newton meter. Nah, ya. Kemudian kita sebelumnya juga sudah membahas ya, F sama dengan BIL sin theta Newton ya. Untuk sudut penghantar yang arah gayanya 90 derajat terhadap flux ya, maka sin theta sama dengan 1 ya. Nah, torsi pada setiap sisi ya, sisi F yang atas ya, kemudian ada sisi F yang bawah. Pada satu sisi F yang atas misalnya, maka torsinya adalah sama dengan BILR ya. Jadi karena kita tadi punya persamaan T sama dengan F kali R, sedangkan F ini adalah BIL sin theta ya, maka persamaan torsi ya menjadi torsi sama dengan BILR ya, untuk theta sama dengan 90 derajat. Kemudian jika kita lihat torsi antara kedua sisi ya, karena di sini ada porosnya ya, ada sumbu putarnya ya, sehingga torsi yang ditimbulkan pada sisi yang atas dan yang bawah itu menjadi terakumulasi. Nah, jadi torsi untuk kedua sisi karena penghantar berbentuk loop ya, menjadi satu kesatuan yang tertutup, maka torsi yang dihasilkan sebesar T sama dengan 2 BILR Newton meter. Jadi angka 2 ini karena ada gaya di atas dan gaya di bawah ya. Nah, ini jadi ada 2 F ya. Jadi torsi sama dengan 2 FR ya. F sama dengan BIL ya. Sehingga kita dapatkan torsi untuk setiap sisi BILR. Untuk kedua sisi maka torsi sama dengan 2 BILR Newton meter. Nah, ini ya. Baik, sekarang kita lihat contohnya. Sebuah kumparan loop tunggal berbentuk persegi panjang
berukuran 1,5 cm kali 0,6 cm. Berada di antara dua kutub yang menghasilkan densitas flux sebesar 1,2 Tesla. Sisi panjang kumparan paralel dengan sisi panjang permukaan kutub, ya. Tentukan torsi yang bekerja pada kumparan jika arus yang mengalir sebesar 10 mA. Nah, sekarang dari contoh soal ini kita memiliki data panjang loop adalah 0,015 meter, ya. Kemudian densitas flux 1,2 Tesla. Besarnya arus yang mengalir adalah 10⁻²2 ampere. Jadi di sini miliampere kita ubah menjadi ampere, 10⁻²2 ampere, ya. Kemudian jari-jari loop, ya. Jadi 0,6 cm ini adalah lebarnya, ya. Nah, untuk jari-jarinya berarti setengah dari 0,6 cm. Sehingga kita memiliki R sama dengan 0,006 meter per 2. Sama dengan 0,003 meter. Nah, kemudian dari persamaan T sama dengan 2BILR, ya, kita masukkan besaran-besaran ini sehingga kita dapatkan 2 kali 1,2 Tesla, ya, dikali 10⁻²2 ampere dikali 0,015 meter, ya, dikali 0,003 meter, sehingga kita dapatkan torsi sama dengan 1,08 mikronewton-meter. Baik, kita lanjutkan dengan latihan. Arus sebesar 11 mA mengalir melalui penghantar berbentuk loop persegi panjang dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,8 cm. Jika kumparan tersebut berada di dalam medan magnet dengan densitas flux sebesar 1,5 Tesla dan sisi panjang kumparan sejajar dengan permukaan kutub, tentukan torsi yang terjadi pada kumparan tersebut. Silahkan dikerjakan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke prinsip motor dengan multi loop, ya. Tadi sudah kita bahas, ya, sudah kita analisis untuk kumparan, ya, berbentuk loop yang hanya terdiri dari satu kumparan saja. Nah, dengan loop yang seperti ini, satu kumparan, maka torsi yang dihasilkan akan kecil. Ya. Nah, sekarang untuk meningkatkan torsi, ya, maka kita gunakan loop dengan banyak kumparan atau multi loop, ya. Jadi tujuan dari penggunaan multi loop ini adalah untuk menaikkan torsi, ya. Jadi dengan menambah jumlah kumparan, ya, jumlah lilitan, ya, maka torsinya akan naik. Nah, jika ada sebanyak N lilit, ya, maka tiap sisi itu memiliki panjang efektif N banyak lilitan dikali dengan panjangnya L, ya. Dengan demikian, maka besarnya torsi yang dihasilkan sama dengan, ya, torsi yang dihasilkan sama dengan 2 NBILR Newton meter. Nah, dari persamaan awal kita tadi sudah memiliki T sama dengan 2 BILR. Nah, sekarang N ini menyatakan jumlah loop, ya, atau jumlah lilitan yang ada pada kumparan ini. Nah, jadi dari penjelasan ini, ya, dan dari persamaan ini kita memiliki 2 LR. Nah, ini, ya, jadi kalau kita pisahkan ada suku 2 LR dari persamaan ini. Nah,
Jadi 2LR pada persamaan ini sama dengan luas penampang tertutup loop yang berbentuk persegi panjang ini, ya. Jadi L ini panjangnya, ya. Kemudian dari sisi sini ke sisi sini adalah lebarnya. Jadi panjang kali lebar ini adalah luas penampang tertutup loop. Nah, sekarang dari sini kita punya ukuran R. Jadi setengah lebar dari loop ini adalah R. Sehingga total lebar loop ini adalah 2R, ya. Sehingga kalau kita lihat di sini 2 kali L kali R ini sama dengan luas penampang tertutup dari loop ini, ya. Panjang L kali lebar 2R, ya. Jadi 2LR ini adalah luas penampang efektif, ya, dari kumparan ini, ya, yang dapat mempengaruhi medan magnet. Nah, jadi 2LR itu sama dengan A meter persegi. Nah, dari sini, ya, dari persamaan A sama dengan 2LR, ya, maka kita kembali ke persamaan ini, ya. Persamaannya akan menjadi T sama dengan BANI Newton meter, ya. Jadi 2LR itu kita gantikan dengan A. Sehingga persamaan yang ini menjadi lebih sederhana, ya. T sama dengan BANI Newton meter. Nah, ini, ya. Baik, kita lihat contohnya, ya, untuk multi loop ini, ya. Suatu kumparan terdiri dari 80 lilit yang dililitkan pada suatu dudukan dengan ukuran panjang 2 cm dan radius 1,2 cm. Saat arus sebesar 45 mikroampere mengalir melalui kumparan tersebut, terjadi torsi sebesar 1,4 Newton meter. Tentukan densitas flux pada kutub-kutub magnet tersebut. Nah, baik, ya. Nah, dari data-data yang ada kita memiliki data N sama dengan 80, ya. Kemudian panjang loop 0,02 meter, radiusnya 0,012 meter, ya. Kemudian arus yang mengalir sebesar 45 kali 10 pangkat min 6 ampere, ya. Jadi mikroampere kita ubah menjadi ampere, ya. 45 kali 10 pangkat min 6. Dan torsi yang dihasilkan adalah 1,4 kali 10 pangkat min 6 Newton meter, ya. Ini 1,4 mikronewton meter kita ubah menjadi Newton meter, sehingga torsinya 1,4 kali 10 pangkat min 6 Newton meter. Nah, dari persamaan yang kita miliki, T sama dengan BANI Newton meter, ya. Kemudian dari persamaan ini, ya, kita dapatkan juga B sama dengan T dibagi ANI. Nah, kemudian kita masukkan data-data yang ada, ya. 1,4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 0,02, ya, dikalikan 2 kali 0,012. Jadi karena ini R, ya, R itu setengah dari lebar loop, ya, maka lebar loopnya ini adalah 2 kali 0,012, ya, dikalikan 80 lilit, ya, dikalikan 45 kali 10 pangkat min 6 ampere. Nah, dari sini kita dapatkan besarnya densitas flux adalah 0,81 Tesla. Ini, ya. Baik, kita lanjutkan dengan latihan. Arus sebesar 50 mikroampere
mengalir melalui kumparan dengan ukuran 3 cm kali 2 cm. Nah, kumparan tersebut berada di dalam medan magnet dengan densitas flux 1,5 Tesla. Jika kumparan tersebut terdiri dari 50 lilit, berapa torsi yang dihasilkan oleh kumparan tersebut? Silahkan dikerjakan. Nah, baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai gaya yang terjadi di antara penghantar yang posisinya paralel. Ya. Nah, apabila dua buah penghantar sama-sama menghantarkan arus, ya, maka medan magnet yang dihasilkan akan menyebabkan adanya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak di antara kedua penghantar tersebut. Nah, ini ya. Nah, jadi jika ada penghantar berpasangan, sejajar, ya, atau paralel, dan penghantar tersebut dialiri arus, ya, maka di sekitar penghantar ini akan timbul medan magnet. Nah, medan magnet yang dihasilkan ini akan menyebabkan adanya gaya tarik-menarik, ya, dan menyebabkan juga adanya gaya tolak-menolak. Ya, nah, jika arus yang mengalir pada kedua penghantar ini arahnya sama, kalau di sini arah arus menjauhi kita, maka di antara kedua penghantar ini akan terjadi tarik-menarik, ya. Sedangkan jika kedua penghantar tersebut dialiri arus dengan arah yang berlawanan, ya, penghantar ini arah arusnya menjauhi kita, sedangkan penghantar yang ini arah arusnya mendekati kita, ya. Maka medan magnet yang dihasilkan pada kedua penghantar ini akan menyebabkan terjadinya gaya tolak-menolak, ya. Nah, jadi ini menghasilkan gaya tarik-menarik jika arah arus pada kedua penghantar sama. Jika arah arus pada kedua penghantar berbeda, maka di antara kedua penghantar tersebut akan terjadi gaya tolak-menolak. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, kita tinjau dulu pada satu sisi saja, ya, satu penghantar. Nah, ini, ya. Jadi untuk menentukan gaya yang terjadi pada penghantar ini, ya, yang posisinya paralel, ya, ini kan terjadi gaya tarik menarik dan gaya tolak menolak. Nah, untuk menentukan besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak di antara dua penghantar paralel, ya, maka kita coba analisis dengan satu penghantar dulu, ya. Ya, misalkan sebuah penghantar dialiri arus sebesar 1 ampere. Maka kuat medan magnet yang dihasilkan pada jarak sejauh D dari titik pusat penghantar adalah H sama dengan Ni per L, ampere gulung per meter, ya. Nah, jadi pada video-video sebelumnya juga sudah kita bahas persamaan ini, ya. Nah, jadi ini kita ulang. Silahkan bisa menyimak kembali pada video sebelumnya, ya. Nah, jadi dari sini kita mendapatkan persamaan H sama dengan Ni per L, ampere gulung per meter, ya. Jadi ini kuat medan magnetnya. N sama dengan 1, ya. Jadi jumlah penghantarnya hanya 1, ya.
Kemudian L ini adalah 2πd. Ya, jadi L ini adalah keliling lingkaran dengan garis putus-putus ini. Ya, ini yang kita sebut dengan L. Ya, nah jadi panjangnya L ya ini sama dengan keliling lingkaran. Ya, dengan jari-jari D maka keliling lingkaran ini ya sama dengan L sama dengan 2πd ya. Nah, ini ya ini. Kemudian dari persamaan awal H sama dengan NI per L ya, dan kita masukkan harga L-nya adalah 2πd, maka kita punya persamaan H sama dengan NI per 2πd. Ini ya. Nah, kemudian dari persamaan ini ya kita ketahui pada video sebelumnya juga ya mengenai dasar magnet dan rangkaian magnet ya, kita memiliki persamaan B sama dengan mu 0 kali mu R kali H. Ya. Nah, jika medan magnet ini ya berada di dalam udara ya, maka mu R sama dengan 1. Ya, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi silakan bisa menyimak kembali. Nah, oleh karena itu maka densitas flux pada jarak D dari pusat ini dapat kita tentukan dengan persamaan B sama dengan I mu 0 per 2πd Tesla. Misalkan dua penghantar Y dan Z ya, masing-masing membawa arus I1 dan I2 pada jarak sejauh D di antara kedua penghantar tersebut ya. Jadi jarak D ini adalah jarak antara kedua titik pusat penghantar Y dan penghantar Z ya. Maka berdasarkan persamaan B sama dengan I mu 0 per 2πd ya, densitas flux yang bekerja pada Z akibat arus I yang mengalir di penghantar Y adalah B1 sama dengan I1 mu 0 per 2πd ya. Nah, gaya yang bekerja pada penghantar Z itu sama dengan B1 I2 kali L Newton. Ini ya. Nah, atau gaya yang bekerja pada Z itu sama dengan B1 kali I2 Newton per meter panjang Z. Nah, ini ya. Nah, dari B1 I2 Newton per meter panjang Z, maka gaya per meter panjang yang bekerja pada Z adalah sebesar mu 0 I1 I2 per 2πd. Ya. Pada video sebelumnya kita sudah tahu juga bahwa nilai mu 0 adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Henry per meter. Nah, oleh karena itu maka dari persamaan ini kita dapatkan gaya per meter panjang yang bekerja pada penghantar Z itu sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I1 I2 dibagi 2πd. Nah, sehingga gaya per meter panjang yang bekerja pada penghantar Z adalah 2 kali 10 pangkat min 7 kali
I1 I2 per D. Ini ya. Nah, sekarang arus yang mengalir pada penghantar Z, arus I2 ya, juga menghasilkan medan magnet yang akan memberikan gaya terhadap penghantar Y ya. Nah, dengan cara yang sama dapat dinyatakan bahwa gaya per meter panjang yang bekerja pada penghantar Y sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 per D kali I1 I2 Newton. Nah, jika I1 sama dengan I2 sama dengan 1 ampere dan D sama dengan 1 meter, maka gaya yang bekerja pada tiap konduktor sebesar 2 kali 10 pangkat min 7 Newton. Ini ya. Baik, kita lihat contohnya ya. Dua penghantar panjang paralel berjarak 35 mm di antara pusat penghantar tersebut. Tentukan gaya yang terjadi di antara kedua penghantar paralel tersebut saat arus yang mengalir pada masing-masing penghantar sebesar 50 ampere dan 40 ampere. Nah, dari sini kita mendapatkan data bahwa D atau jarak di antara kedua penghantar tersebut adalah 0,035 meter. Besarnya arus yang mengalir pada penghantar 1 sebesar 50 ampere dan arus yang mengalir pada penghantar 2 sebesar 40 ampere. Nah, maka besarnya gaya yang terjadi adalah F sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 I1 kali I2 dibagi D Newton. Sehingga kita masukkan besaran-besarannya 2 kali 10 pangkat min 7 kali 50 ampere kali 40 ampere dibagi 0,035 meter. Sehingga gaya yang terjadi sebesar 11,4 mili Newton. Ini ya. Kemudian kita lihat contoh berikutnya ya. Tentukan kerapatan fluks pada jarak 2 meter dari pusat suatu penghantar yang mengalirkan arus sebesar 1000 ampere. Kemudian jika pusat konduktor kedua yang mengalirkan arus sebesar 300 ampere ditempatkan pada jarak yang sama, berapakah gaya yang bekerja? Baik, ya dari data-data ini ya kita dapatkan D sama dengan 2 meter ya. Kemudian arus yang mengalir pada penghantar 1 1000 ampere dan arus yang mengalir pada penghantar 2 300 ampere. Kemudian dari persamaan B sama dengan mu 0 I1 per D ya, maka kita masukkan data-datanya. B sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 1000 dibagi 2. Maka kita peroleh fluks ya atau kerapatan fluks yang terjadi adalah 0,628 mili Tesla ya. Nah, sekarang berapa gaya yang bekerja ya jika pada penghantar yang kedua ini arus yang mengalir sebesar 300 ampere. Nah, sekarang gaya yang bekerja sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 I1 kali I2 dibagi D. Sehingga kita masukkan ya 2 kali 10 pangkat min 7 kali 300 kali 1000 dibagi 2. Sehingga kita dapatkan gaya yang terjadi sebesar 30 mili Newton meter.
Nah, ini ya. Baik, ya kita lanjutkan dengan latihan ya. Silahkan dikerjakan. Dua penghantar masing-masing mengalirkan arus sebesar 45 ampere dan 35 ampere. Jarak antara kedua penghantar tersebut adalah 40 cm. Berapakah gaya yang terjadi antara kedua penghantar yang saling berpasangan paralel tersebut? Silahkan dikerjakan ya. Kemudian latihan yang kedua, konduktor pertama mengalirkan arus sebesar 900 ampere dan konduktor kedua mengalirkan arus sebesar 250 ampere. Jika jarak kedua konduktor tersebut adalah 1,5 meter, berapakah kerapatan fluks pada jarak 1,5 meter dari penghantar pertama? Kemudian berapakah besarnya gaya yang bekerja di antara kedua penghantar tersebut? Ya, silahkan dikerjakan. Nah, baik, demikianlah pembahasan kita mengenai elektromagnetik, ya, khususnya pembahasan kita mengenai dasar motor listrik. Ya, silahkan disimak kembali jika Anda belum memahami apa yang disampaikan, ya, dan jika Anda sudah memahami, silahkan latihan-latihan yang ada dikerjakan. Baik, demikianlah pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan pada video selanjutnya kita masih membahas mengenai elektromagnetik. Ya. Apa topik video berikutnya? Silahkan ikuti terus ya channel ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.